Di video kali ini, saya akan membahas tentang diet telur. Diet yang gampang, enak, dan manfaatnya yang luar biasa. Karena apa? Karena Anda berpotensi turun berat badan 3-5 kilo hanya dalam waktu 5 hari saja. Nah, agar Anda bisa melakukan dengan baik dan mendapatkan hasil yang optimal, pastikan Anda tidak skip dan menonton video ini sampai selesai. Video ini dipersembahkan oleh dietmentoring.com. Langsing dalam 30 hari, bukan cuma mimpi. Halo, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com. Sahabat-sahabat sekalian, dulu waktu pertama kali saya melakukan diet, saya kan nggak tahu apa yang sebaiknya dimakan. Maka waktu itu untuk lebih berhati-hati, selama 17 hari yang saya konsumsi itu hanya telur ayam saja. Sehari itu bisa 5-7 butir. Kadang direbus, kadang digoreng, terus kadang diorak-arik, dan lain sebagainya. Dan kemudian di hari ke-17 saya bertemu dengan teman-teman saya untuk ngopi gitu ya. Ada Mas Arli, kemudian ada Mas Fatur. Nah, setelah 17 hari itu mereka kaget ngelihat perkembangan saya yang sangat signifikan. Yang semula 96 kilo, waktu itu di angka berapa ya? Intinya sekitar 17 hari itu saya turun sekitar 13 kilo. Nah, kemudian saya cerita, selama 17 hari ini yang saya makan cuma telur doang gitu. Nah, akhirnya saya mencoba mengajarkan diet telur ini kepada peserta diet mentoring Ramadan tahun lalu. Jadi mereka saya ajak 5 hari menjalankan diet telur ini dan hasilnya luar biasa. Mereka rata-rata turun 3-5, ada yang 2 gitu ya, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, dan bahkan ada yang 6 kilo. Nah, karena itu di tahun ini saya juga akan ajarkan kepada Anda, entah itu peserta diet mentoring atau penonton channel YouTube ini gitu ya. Mudah-mudahan Anda bisa melakukannya dan mendapatkan hasil yang bagus juga. Akan tetapi, sebelum saya memberitahu Anda teknis bagaimana cara melakukan diet telur ini, ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kemudian nanti ada mispersepsi sehingga Anda kurang sesuai menjalankan diet ini, sehingga nanti juga hasilnya jadi kurang optimal. Ya. Pertama, yang ingin saya beritahu kepada Anda adalah tentang kolesterol terlebih dahulu ya. Karena banyak yang takut, 5 hari makan telur doang, apa nggak sakit kolesterol Mas Dika, apa nggak kolesterolnya tinggi dan lain sebagainya. Gini teman-teman, kolesterol dalam telur itu memang tergolong tinggi. Akan tetapi kolesterolnya adalah kolesterol yang baik, bukan kolesterol yang jahat. Meskipun sebenarnya istilah kolesterol jahat itu nggak tepat juga gitu. Karena menurut saya tidak ada kolesterol yang jahat dan tidak ada kolesterol yang baik. Masing-masing punya fungsi tersendiri dan memiliki syarat-syarat sendiri. Jadi dia akan baik kalau syarat-syaratnya terpenuhi, dan dia akan menjadi jahat kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Tapi kapan-kapan deh kita bahas soal itu. Intinya kolesterol yang ada di dalam telur itu adalah kolesterol yang selama ini kita sebut kolesterol positif atau kolesterol yang baik. Tapi agar kolesterol dalam telur ini tetap baik, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Pertama, kolesterol dalam telur ini akan menjadi baik kalau dia berada di dalam lingkungan yang tidak hyperglikemik. Artinya tubuh kita tidak dalam kondisi hyperglikemik. Hyperglikemik itu apa Mas Dika? Hyper itu tinggi, glikemik itu kandungan gulanya. Jadi telur akan menjadi bagus dalam tubuh yang kandungan gulanya tidak tinggi. Karena itu, diet telur ini sebaiknya tidak dilakukan oleh teman-teman yang mengalami diabetes atau mengalami penyakit gula atau kencing manis. Sebaiknya tidak dilakukan. Ya, karena apa? Karena gulanya orang yang diabetes itu pasti di atas 150.
200, bahkan saya pernah lihat ada yang sampai 900 sampai 1000. Jadi ini kurang cocok untuk Anda. Pastikan gula darahnya Anda itu di bawah 125 mgdl. Itu artinya tubuhnya tidak dalam kondisi hyperglikemik. Lalu agar kolesterol dalam telur ini tetap baik, sebaiknya diet telur tidak dilakukan bersamaan dengan konsumsi makanan atau minuman yang kandungan gulanya tinggi. Entah itu gula yang rasanya manis ataupun gula yang rasanya enggak manis. Karena apa? Karena memang enggak semua gula itu rasanya manis, Bapak Ibu. Gula pasir itu rasanya manis, dia tergolong gula. Terus kemudian gula aren, gula merah, dan lain sebagainya. Tetapi banyak juga gula-gula yang rasanya enggak manis dan kita seringkali menganggap itu bukan gula, padahal itu adalah gula juga atau disebut sebagai hidden sugar. Contohnya misalnya apa, Mas Nika? Misalnya adalah nasi. Nasi itu enggak manis loh, tapi kandungan gulanya dia tinggi banget. Mie, roti gandum, dan lain sebagainya, roti tepung, terigu, sama. Rasanya nggak manis, tapi kandungan gulanya tinggi. Jadi diet telur ini tidak dianjurkan dilakukan bersama dengan konsumsi makanan bergula tinggi atau berkarbohidrat tinggi. Itu syarat yang harus dilakukan bagi Anda yang kepengen melakukan diet telur. Jadi pastikan Anda tidak diabetes, gula darah Anda tidak di atas 125. Lalu Anda tidak mengkonsumsi telurnya nanti bersama dengan makanan yang tinggi gula dan tinggi karbohidrat. Itu syarat yang harus Anda lakukan. Nah, sekarang baru kita ngomongin detail teknisnya, cara melakukan diet telur gitu ya. Prinsipnya gini Bapak Ibu, selama 5 hari yang Anda konsumsi itu hanya telur saja. Telur saja, entah itu telur ayam, entah itu telur bebek, telur mentok, telur burung, atau telur angsa, boleh selama adalah telur. Telur dari unggas ya. Telur dari unggas diperbolehkan, entah itu ayam dan lain sebagainya. Jadi selama 5 hari yang Anda konsumsi hanya telur saja, tidak dengan makanan-makanan yang lain. Nanti ada beberapa yang boleh ditambahkan, tapi saya taruh di bagian belakang aja. Intinya menu utamanya adalah telur. Lalu cara masaknya itu bebas. Boleh direbus, terus kemudian boleh digoreng, kemudian boleh dipepes, boleh didadar, dan lain sebagainya dengan bumbu yang simple atau dengan bumbu yang relatif sedikit. Misalnya ditambahkan garam, jahe, dan lain sebagainya, bawang merah itu masih diperbolehkan. Yang nggak diperbolehkan itu kalau bumbunya udah banyak banget rempah-rempah seperti di rendang gitu misalnya ya. Itu menurut saya over. Jadi boleh direbus, boleh di apapun, yang penting bumbunya simple, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Atur aja, kalau mau diceplok boleh, direbus boleh, intinya yang Anda suka. Karena 5 hari kalau telurnya didadar terus ya nggak enak juga gitu ya. Atau 5 hari cuman direbus doang ya nggak enak juga gitu. Jadi atur-atur aja cara masaknya. Terus kemudian kapan konsumsinya? Nah, karena ini bulan Ramadan, maka konsumsinya adalah pada saat buka puasa dan juga pada saat sahur. Jadi Anda boleh makan telurnya waktu sahur. Kalau enggak juga itu lebih better atau lebih bagus. Ini tergantung Anda kuat atau enggak. Mungkin di hari pertama Anda bolehlah makan pada saat sahur, hari kedua, dan nanti di hari ketiga karena sudah mulai terbiasa, waktu sahur nggak usah makan telurnya, cukup minum air mineral aja gitu, biar hasilnya lebih optimal. Nah, lalu apalagi ya? Jumlahnya, nah ya jumlahnya adalah sehari minimal adalah 6 telur ayam. Kalau Anda misalnya telur burung ya di compare aja deh, dibandingin kira-kira kalau telur burung puyuh misalnya itu sebanding dengan berapa 6 telur ayam gitu ya. Atau kalau telur angsa itu kan lebih gede gitu ya, bandingin aja deh kira-kira setara dengan 6 telur ayam petelur gitu ya. Dan Anda bisa bagi, misalnya waktu buka puasa Anda makannya 3, nanti waktu sahur Anda makan 3 lagi udah 6.
Atau waktu buka itu bisa langsung misalnya konsumsi 6 dan lain sebagainya, itu boleh. Intinya sehari minimal 6 telur ya. Tidak boleh kurang dari itu. Sebaiknya cukup. Karena apa? Agar nutrisinya tetap terjaga. Jadi Anda tidak kekurangan sumber energi dan lain sebagainya. Dan ada beberapa yang komplain, apa nggak kekurangan nutrisi Mas Dika? Jawabannya insya Allah enggak ya. Karena telur itu udah komplit banget. Lemaknya yang baik ada, proteinnya ada, vitamin-vitaminnya ada. Yang nggak ada mungkin cuman serat. Nah karena itu saya mentolerir atau membolehkan penggunaan sayur dalam diet telur ini. Karena apa? Karena khawatir kalau Anda kekurangan serat gitu ya. Meskipun dulu saya 17 hari itu nggak pakai sayur kok, dan no problem, nggak ada masalah gitu ya. Jadi ini opsional, boleh digunakan, boleh juga enggak. Terus sayur-sayurnya apa aja Mas Dika yang boleh? Sayur yang boleh adalah sayuran yang berasal dari daun, bunga, dan batang. Misalnya daun itu daun bayam, kemudian daun kangkung, dan lain sebagainya. Yang batang itu ya kangkung juga tergolong batang ya. Bunga misalnya bunga pepaya, bunga kates, sama ya, bunga turi dan lain sebagainya. Jadi hindari yang berasal dari sayuran yang berupa umbi-umbian seperti wortel, terus apalagi ya, kentang gitu ya. Karena apa? Karena itu tinggi karbohidratnya. Karena diet telur akan menjadi kurang baik kalau ketemu dengan kondisi hyperglikemik atau ketemu dengan makanan yang tinggi kandungan gula. Karena itu sayurannya cukup dari daun, batang, dan bunga. Tapi ini tidak wajib, ini opsional. Kalau kepengen sayur ya boleh. Saya kadang menggunakan salad dari daun, terus kemudian sesekali bikin tumis daun pepaya, atau kembang pepaya, atau daun kangkung, daun bayam, dan lain sebagainya. Itu masih diperbolehkan. Jadi prinsipnya itu Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi, untuk melakukan diet telur ini cukup 5 hari saja, nggak usah lama-lama ya. Maksimal 6 hari deh, tapi menurut saya 5 hari ini udah cukup ya, udah cukup untuk dilakukan. Dan pastikan kondisi tubuhnya tidak hyperglikemik. Jadi gula darahnya di bawah 125. Yang di atas itu sebaiknya nggak usah dilakukan. Lalu jangan barengi dengan makanan-makanan yang tinggi gula dan karbohidrat. Lalu jumlah telurnya sehari adalah 6. Boleh diatur waktu buka puasa dan sahur. Dan nanti di hari-hari ketiga sebaiknya sahurnya nggak usah makan telur. Cukup minum saja. Tapi kalau memang kepengen selama 5 hari makan telur doang, nggak masalah. Jadi silahkan diterapkan sebaik mungkin, dan saran saya agar ngerti apakah ini work atau enggak, apakah ini membuahkan hasil atau enggak, ya sebelum memulai Anda sebaiknya menimbang berat badan Anda terlebih dahulu, terus kemudian mengukur lingkar pinggangnya atau lingkar-lingkar yang lain. Jadi Anda punya data before, sebelum melakukan diet telur ini berat badannya berapa, lingkar pinggangnya berapa, dan nanti di hari kelima Anda nimbang lagi, Anda ukur lagi lingkar pinggangnya berapa. Jadi ketahuan, oh selama 5 hari berat badan saya turun 2 kilo, 3 kilo, 4 atau 5 dan lain sebagainya. Lingkar pinggangnya juga turun atau enggak, itu akan kelihatan kalau Anda punya data before dan data after. Jadi selamat praktek, nanti di hari kelima atau di hari keenam setelah video ini tayang, saya akan membuat video baru untuk menanyakan apa hasil yang Anda dapatkan setelah melakukan diet telur ini. Jadi saya doakan mudah-mudahan Anda berhasil melakukannya, berhasil melewati kebosanan dan lain sebagainya, dan hasilnya juga bagus. Saya tunggu dan akan saya tagih 5 hari kemudian tentang diet telur. Jadi selamat mencoba, mudah-mudahan berhasil. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Andika Mahrendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh dietmentoring.com. Langsing dalam 30 hari, bukan cuma mimpi.